Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam Pastor Message hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang jalan Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan jalan Tuhan? Masih ada saya temui orang Kristen berkata, buat apa dipenuhi Roh Kudus? Jangan terlalu fanatik nanti jadi orang Farisi. Juga saya menemui ada yang berkata, jadi orang Kristen mendingan biasa-biasa saja. Kenapa anak saya harus mengalami kelumpuhan? Tuhan jahat. Dari beberapa pernyataan tadi, disimpulkan bahwa tidak banyak orang yang memahami kehidupan ini, sehingga ketika menjalaninya ada kebingungan, ketidakmengertian, dan keraguan. Dan ada keputusan-keputusan salah yang diambil. Mari kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan menuju surga hanyalah melalui aku. Kekristenan mengajarkan hal ini. Hanya melalui Yesus, seseorang mendapatkan keselamatan dan masuk surga. Tidak ada cara yang lain. Bahkan perbuatan baik pun tidak bisa menyelamatkan seseorang. Ketika seseorang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mulai saat itulah orang tersebut berjalan pada jalannya Tuhan. Jalan Tuhan dianalogikan dengan rel kereta. Hidup seseorang dianalogikan seperti sebuah lokomotif dan pribadi kita masing-masing adalah masinisnya. Seperti sebuah lokomotif mulai ditempatkan pada jalurnya, Tuhan mulai menempatkan seseorang pada jalannya. Ada lokomotif tunggal, itulah lokomotif kita yang masih single, ya belum berkeluarga. Bagi yang sudah berkeluarga, merupakan rangkaian lokomotif dipimpin oleh lokomotif suami, lalu lokomotif istri, dan kemudian lokomotif anak-anak di belakangnya. Lokomotif suami berada di depan. Dia yang memimpin, mengatur kapan kereta berangkat, kapan kereta berhenti, dan berbelok. Inilah yang dimaksud dengan firman Tuhan yang berkata, Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai para suami, Anda punya tanggung jawab yang besar, membawa rangkaian lokomotif istri dan anak-anak Anda untuk menyelesaikan perjalanan mereka, kehidupan mereka dengan berhasil. Masinis memiliki free will atau kehendak bebas untuk menjalankan dan memberhentikan keretanya. Tidak bisa menentukan arah perjalanan. Kenapa jalan Tuhan dianalogikan dengan rel kereta? Ya, bukan dengan jalan aspal. Ada 3 hal yang harus kita ketahui dan pahami. Pertama, ruang kontrol. Setiap perjalanan kereta diatur dari ruang kontrol. Ruang kontrol bertugas siaga 24 jam, memastikan kereta dapat menyelesaikan perjalanannya dengan selamat. Sorga adalah gambaran, analogi, ruang kontrol bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Mazmur 121 ayat 3 dan 4 berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mata Tuhan selalu memperhatikan setiap saat, tidak pernah lengah sedikit pun. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena itu jangan pernah merasa sendiri ketika ada dalam masalah. Dari ruang kontrol inilah Tuhan memberikan tanda sinyal kepada setiap kita untuk mengikuti arahannya.
Yesus selalu memberikan yang terbaik dan benar. Tidak pernah salah karena Dia adalah Tuhan. Ya. Buang segala prasangka buruk tentang Tuhan. Yang kedua, lampu sinyal. Lampu ini sebagai rambu-rambu tanda bagi setiap kereta untuk berhenti atau jalan. Ya. Lampu ini selalu ada di sepanjang rel kereta. Lampu sinyal inilah yang akan memimpin setiap kereta sampai pada tujuannya dengan selamat. Ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong bagi setiap orang percaya. Roh Kudus ini dianalogikan sebagai lampu sinyal yang akan memberikan tanda bagi perjalanan kehidupan kita. Ya. Kapan kita terus berjalan? Kapan kita beristirahat? Kapan kita berhenti? Masinis harus mematuhi rambu-rambu ini agar perjalanan selamat sampai pada tujuan. Nah, Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya. Baiklah kita menyadari bahwa hidup kita seharusnya dipimpin Roh Allah, supaya perjalanan kehidupan kita menjadi berhasil. Yang ketiga, alat yang namanya wesel, sebagai pengubah arah atau jalur perjalanan kereta. Alat ini dikendalikan dari ruang kontrol. Ketika Tuhan mau kita berbelok, merubah arah perjalanan lokomotif kehidupan kita, maka mau tidak mau kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Mungkin akan membuat kita bertanya-tanya kenapa Tuhan lakukan ini. Kita sebagai lokomotif kehidupan kita bisa saja menolak. Kita tidak mau jalan lokomotif. Lokomotifnya mogok. Ya. Inilah yang terjadi ketika kehendak bebas kita lebih kuat dari penundukan diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Baiklah kita menyadari satu hal. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini sebuah pembelajaran kehidupan bagi kita, melatih diri kita agar tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Mungkin Tuhan mau kita berbelok sejenak untuk berhenti. Tuhan tahu, mungkin kita sudah capek dengan pelayanan yang padat. Tuhan menghendaki kita masuk dalam hadirat-Nya untuk menyembah, dan menyembah. Biarkan roh kita menjadi fresh kembali, dan kita siap untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Jika kita tidak mentaati pimpinan Roh Kudus, itu artinya kita sedang dipimpin oleh kedagingan kita. Ulangan 5 ayat 32 berkata, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mungkin kita sedang menghadapi jalan di depan kita, banyak simpangan jalur yang kelihatannya ruwet. Sedang menghadapi persoalan yang ruwet. Tidak tahu harus pilih jalan yang mana. Tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Stop. Baiklah kita berdiam diri. Ingat, kita hanya masinis yang tidak memiliki hak untuk menentukan arah perjalanan. Tunggu sinyal dari ruang kontrol, kita nantikan pimpinan Roh Kudus. Ketika kita sudah mendapatkan tanda dari Roh Kudus, maka kita bisa melanjutkan perjalanan karena ruang kontrol sudah mengarahkan jalur mana yang harus kita lewati. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Bedanya rel kereta dengan jalan aspal adalah kereta dikendalikan dari ruang kontrol yang disampaikan oleh Roh Kudus. Masinis tidak memiliki hak untuk menentukan arah perjalanan. Akibatnya akan tiba di tujuan dengan selamat. Jika pada jalan aspal,
kendaraan kita bisa kita arahkan kemana saja sesuai keinginan kita. Bebas sekehendak kita. Kita yang mengatur arah perjalanan. Akibatnya akan tersesat dan binasa. Jika kita yang sedang berada pada jalannya Tuhan, dan kita dipimpin kedagingan, dipimpin oleh ego kita, maka dipastikan kita akan jatuh. Gerbong lokomotif kita akan terguling. Tetapi selalu ada pertolongan Tuhan ketika kita jatuh dan kita bertobat. Tuhan akan beri kesempatan kembali bagi kita, dan kita akan mulai ditaruhnya kembali pada jalannya. Tuhan akan menaruh kembali lokomotif hidup kita pada relnya. Saya berharap kita dapat mengerti akan hal ini. T.L. Lowery dalam bukunya menulis bahwa agar tubuh Kristus siap untuk gerakan Roh Kudus, kita harus mengalami perubahan paradigma. Perubahan paradigma adalah dalam cara berpikir dan dalam cara mengerjakan sesuatu. Mari kita belajar merubah paradigma kita. Kita mau selaraskan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau relakan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan pastikan kita menyelesaikan perjalanan hidup kita pada jalan Tuhan dengan berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.